Nama saya Ilma Wulandari dengan NIM 2017-210696 akan membahas tentang pengertian penganggaran. Penganggaran adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun, dan dinyatakan dalam satuan moneter. Penganggaran merupakan bagian dari proses perencanaan organisasi. Adapun definisi penganggaran berupa para ahli yaitu Dr. Andreas Gunawan Adi Saputro MBA adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua, saya akan membahas tentang anggaran sebagai alat perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Peranan anggaran sebagai suatu sistem bagi seorang manajer perusahaan. Anggaran perusahaan mempertimbangkan keuangannya untuk masa-masa selanjutnya dan merencanakan aktivitas sehari-hari terkait dengan anggaran. Maka anggaran dengan manajerial pada dasarnya mempunyai kegunaan yang tidak berbeda. Terdapat 3 fungsi anggaran. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Sesuai dengan aktivitas di perusahaan, perencanaan disusun pada waktu menyusun program kerja. Kegunaan penganggaran adalah untuk mendukung berbagai aktivitas yang ada di dalam departemen pada perusahaan. Dalam mengawali sebuah penganggaran, pimpinan departemen melakukan riset dan menyusun langkah-langkah serta anggaran terlebih dahulu untuk melihat apakah perencanaan tersebut akan membawa keuntungan atau kerugian pada departemennya di masa mendatang. Yang kedua adalah fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi ini dilakukan pada saat implementasi. Sebagai alat koordinasi, anggaran merupakan instrumen yang tepat untuk melakukan koordinasi antar bagian di dalam perusahaan, sehingga mampu membantu mengkoordinir faktor SDM dengan perusahaan, membantu menilai kesesuaian antara rencana aktivitas perusahaan dengan keadaan lingkungan perusahaan yang dihadapi. Lalu yang ketiga ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dilakukan saat dilakukannya peninjauan kembali. Anggaran merupakan alat pengendalian atau pengawasan. Pengawasan adalah mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan dengan cara membandingkan realisasi anggaran dan dilakukan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan yang merugikan. Terima kasih presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Nisatul Aulia, NIM 2018-210538. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan anggaran dan manfaatnya. Nah, yang pertama, anggaran sebagai alat penaksir merupakan tahapan perkembangan paling awal sehingga anggaran hanya dijadikan sebagai formalitasnya saja. Lalu yang kedua, anggaran sebagai plafon dan alat otorisasi. Anggaran yang dijadikan sebagai alat monitor keseluruhan pada suatu biaya. Nah, yang memiliki ciri-ciri yang pertama, anggaran bersifat statis. Lalu yang kedua, diberi peluang kemungkinan pengalihan pos biayanya. Lalu yang terakhir, perlu alat monitor untuk mengetahui pengeluaran dana yang telah terjadi. Lalu ciri berikutnya pada tahap ini yaitu yang pertama, anggaran yang bersifat dinamis. Lalu yang kedua, biaya perlu berkolerasi dengan penghasilan penjualan dan atau memonitor tingkat produksinya. Lalu yang terakhir, perlu adanya monitoring pengeluaran dana atau kas. Lalu manfaat yang terakhir yaitu anggaran sebagai alat pengukur efisiensi tingkat perkembangan paling akhir sehingga anggaran dapat dijadikan sebagai pengukur efisiensi biaya atau disebut dengan analisis varians. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zazali Usman dengan NIM 068. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya struktur organisasi dalam penganggaran biaya. Nah, jadi struktur organisasi ini mencerminkan 3 hal. Yang pertama adalah pembagian tugas operasional pemasaran, produksi, keuangan, dan juga administrasi ke dalam berbagai jabatan yang dibentuk oleh perusahaan. Dan yang kedua itu adalah pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing pejabat sesuai hierarkinya. Dan yang ketiga itu adalah hubungan komando dan koordinasi antara berbagai jabatan yang ada pada organisasi. Nah, dengan adanya struktur organisasi, maka perusahaan akan mampu memberikan gambaran tentang siapa saja yang bertanggung jawab atas anggaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah, oleh karena itu untuk
dapat merancang sistem anggaran yang tepat untuk suatu organisasi, nah kita itu harus mempelajari secara cermat struktur organisasinya terlebih dahulu. Selanjutnya, mekanisme penyusunan anggaran. Nah, secara garis besar, mekanisme penyusunan anggaran ini berjalan paralel atau sejajar dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab operasional yang tercermin dalam struktur organisasi. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Rahmasari dengan NIM 2019-210082. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan anggaran, dan kelemahan anggaran yang akan saya jelaskan ada 4 poin. Yang pertama adalah anggaran ini dibuat berdasarkan estimasi atau kira-kira saja, maka belum tentu akan terjadi sesuai dengan anggaran. Anggaran ini belum tentu sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya nanti. Kemudian yang kedua, anggaran ini merupakan hanya sebuah rencana saja, maka belum tentu akan terlaksana sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat di awal. Bisa saja berubah bahkan di luar dugaan yang sudah dibuat. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah anggaran ini hanya merupakan sebuah alat. Yang dimaksudkan di sini adalah alat untuk mencapai sebuah tujuan dari organisasi tersebut. Bahkan tujuannya belum tentu juga akan tercapai sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat di awal tadi. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah kondisi yang berubah-ubah akan menyebabkan anggaran dapat mengalami perubahan pula. Perubahannya juga dapat mengalami perbedaan yang jauh dari yang sudah direncanakan di awal. Kemudian saya akan menjelaskan tentang anggaran komprehensif. Anggaran komprehensif sendiri ini merupakan keseluruhan anggaran untuk rencana yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan dalam waktu tertentu. Jadi komponen dari anggaran komprehensif sendiri ada 5 poin. Yang pertama adalah substantive plan, yaitu rencana yang mencerminkan tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah perusahaan. Jadi substantive plan ini sendiri digunakan sebagai pedoman yang sungguh-sungguh sebagai sebuah perusahaan, karena di dalamnya terdapat tujuan umum, tujuan khusus, strategi, hingga penentuan asumsi dasar dari sebuah perusahaan. Kemudian komponen yang kedua adalah financial plan, yaitu mengkuantitaskan tujuan dan rencana serta strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan yang terdiri atas anggaran jangka panjang maupun anggaran tahunan. Kemudian untuk anggaran komprehensif yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Alsien Abi Prayokomaini, NIM 2019-2100-667. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu mengenai komponen anggaran komprehensif. Komponen anggaran komprehensif yang ketiga adalah anggaran variabel. Anggaran ini digunakan sebagai pedoman rencana dan pengawasan biaya pada berbagai kegiatan. Lalu kemudian yang keempat, yaitu data statistik pembantu yang terdiri dari analisis BEP atau JEP dan juga berbagai standar biaya. Dan yang terakhir, laporan internal. Laporan internal yang terdiri atas statistik report, special report, dan juga performance report. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anggaran tahunan, yang dimana anggaran tahunan itu ada dua, yaitu anggaran operasional dan juga anggaran finansial. Yang pertama, anggaran operasional adalah rencana atau seluruh kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan, yaitu keuntungan. Maka dari itu dapat dilihat melalui proyeksi laba rugi dan juga pembantu laba rugi. Lalu ada anggaran finansial yang disusun karena terjadi perubahan kekayaan, utang maupun piutang, maka dilihatnya melalui anggaran neraca dan pembantu neraca. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.